Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Faris Tarif dengan NIM D6230132. Jadi, di sini saya akan mereview jurnal untuk melengkapi tugas dari mata kuliah Manajemen Operasi Kebencanaan, yaitu yang berjudul Tinjauan Kritis Alat Penilaian untuk Resiliensi Komunitas. Jadi, langsung saja kita lihat pada bagian abstrak, di mana pada abstrak sendiri yaitu seperti kan berisi latar belakang operasionalisasi, yaitu seperti munculnya berbagai metodologi penilaian resiliensi sejak awal abad ke-21 yang bertujuan untuk mengurangi ambiguitas konsep resiliensi agar bisa diterapkan secara nyata. Kemudian terdapat cakupan studi. Penelitian ini meninjau secara kritis 36 alat penilaian resiliensi komunitas atau CRA yang dikembangkan oleh organisasi nasional, internasional, lembaga donor, dan akademisi. Kemudian terdapat kerangka analitis. Di sini penulis mengembangkan 6 kriteria evaluasi utama seperti cakupan dimensi, hubungan lintas skala, dinamika temporal, penanganan ketidakpastian, pendekatan partisipatif, dan yang terakhir pengembangan rencana aksi. Dan yang terakhir pada abstrak, terdapat temuan utama, yaitu terdapat kesenjangan dalam dimensi lingkungan, kurangnya perhatian pada dinamika ruang dan waktu, serta perlunya proses iteratif berbasis skenario untuk menghadapi ketidakpastian. Kemudian kita langsung pindah ke bagian introduction. Pada bagian introduction atau pendahuluan ini, terdapat urgensi global, yaitu sejak tahun 1980 terjadi peningkatan kejadian bencana hidrologi dan meteorologi yang diperparah oleh perubahannya iklim, yang berdampak serius pada manajemen wilayah perkotaan. Kemudian pada bagian introduction terdapat definisi resiliensi komunitas. Apa itu definisi resiliensi komunitas? Jadi definisinya yaitu untuk kemampuan kita untuk bersiap, merencanakan, menyerap, pulih, dan beradaptasi untuk lebih sukses terhadap peristiwa buruk. Maksud dari lebih sukses ini yaitu untuk bagaimana kita cara untuk mengantisipasi peristiwa buruk tersebut. Kemudian terdapat manfaat alat penilaian atau CRA, yaitu manfaatnya yang pertama mengubah konsep abstrak menjadi terukur. Kemudian yang kedua, membantu memahami kompleksitas komunitas sebagai sistem sosio-ekologis. Kemudian yang ketiga, sebagai instrumen pendukung keputusan ex ante. Ex ante yaitu identifikasi kerentanan dan ex post atau pemantauan efektivitas rencana. Kemudian pada poin selanjutnya di bagian introduction terdapat pentingnya keterlibatan stakeholder dalam menangani hal tersebut. Yaitu kolaborasi dalam penilaian dapat memberdayakan warga, meningkatkan transparansi pemerintah, dan membangun jaringan sosial yang penting bagi resiliensi. Kemudian kita masuk ke bagian yang kedua yaitu materials dan metode atau bahan dan metode. Pada bagian ini terdapat strategi pencarian. Strategi pencarian di sini itu dengan menggunakan basis data ilmiah atau web of science dan mesin pencari atau seperti Google untuk menemukan alat penilaian dengan berbagai istilah seperti toolkit, model, framework, atau indeks. Kemudian pada bahan dan metode ini terdapat kriteria seleksi. Kriteria seleksi di sini yaitu fokus hanya pada alat yang menilai komunitas sebagai satu sistem utuh, bukan hanya satu komponen infrastruktur saja. Kemudian terdapat metodologi evaluasi. Pada metodologi evaluasi ini itu menggunakan analisis isi atau konten analisis.
terhadap dokumen kebijakan, panduan, dan artikel terkait 36 alat yang dipilih. Terdapat 6 pilar evaluasi. Pada 6 pilar evaluasi ini yaitu yang pertama seperti komprehensif, yaitu harus mencakup dimensi lingkungan, sosial, ekonomi, fisik, dan institusional. Kemudian 6 pilar yang kedua, hubungan lintas skala. Yang dimaksud di sini yaitu mempertimbangkan bahwa komunitas adalah sistem terbuka yang terkait dengan skala di atas dan di bawahnya. Kemudian yang ketiga, dinamika temporal, yaitu mampu mengukur perubahan kondisi dari waktu ke waktu. Kemudian menangani ketidakpastian, yaitu dengan menggunakan manajemen adaptif dan perencanaan berbasis skenario. Kemudian yang kelima, pendekatan partisipatif, yaitu dengan melibatkan warga dalam desain dan implementasi alat. Kemudian yang keenam, yaitu adalah rencana aksi. Rencana aksi di sini yaitu menghasilkan penilaian harus berujung pada strategi intervensi yang nyata. Kemudian di sini terdapat tabel yang berisikan tentang informasi awal yang sudah terseleksi dengan menggunakan CRA Tools. Di sini terdapat komponennya seperti alat, tahun, kemudian developer utama, fokus, risk, dan lain-lain. Kemudian kita masuk pada bagian results and discussion. Pada bagian result and discussion atau hasil dan diskusi ini terdapat karakteristik alat penilaian. Di sini sebagian besar alat yang dikembangkan di AS dan masih terdapat kekurangan alat yang dibuat oleh otoritas lokal di negara berkembang. Kemudian yang pasti pada bagian ini terdapat juga jenis penilaian yang digunakan seperti jenis penilaian formatif, itu kurang lebih 40%. Dia fokus pada proses pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan selama perencanaan. Sebentar. Oke, lanjut. Kemudian jenis penilaian yang kedua itu dia menggunakan penilaian sumatif kurang lebih 60%. Jenis penilaian ini itu berfokus pada hasil akhir untuk mengukur efektivitas intervensi yang telah dilakukan. Kemudian terdapat format penilaian. Pada format penilaian ini terbagi menjadi 4 kategori, yaitu seperti Oke, kita lanjut. Selanjutnya terdapat format penelitian. Pada format penelitian ini terbagi menjadi 4 kategori, yaitu scorecards atau pemberian skor, kemudian indeks, nilai agregat kuantitatif, Baik, di sini kita lanjut. Itu terdapat format penilaian yang terbagi menjadi 4 kategori. Yang pertama adalah scorecards atau pemberian skor, kemudian indeks atau nilai agregat kuantitatif, kemudian model algoritma matematika untuk simulasi masa depan, dan toolkits atau prosedur panduan yang lebih luas. Di sini dapat dilihat seperti format penilaian yang tadi disebutkan. Di sini juga terdapat tabel lagi yang berisikan tentang karakteristik awal seperti yang sudah diseleksi dengan menggunakan alat CRA.
Kemudian di sini pada tabel 3 terdapat tema asesmen utama, kemudian metode untuk pengembangannya, dan implementasi yang sudah terseleksi dengan menggunakan asesmen alat asesmen. Ini bisa dilihat. Kemudian pada bagian hasil dan diskusi ini terdapat eh, kelemahan komunikasi hasil. Jadi pada kelemahan di sini yaitu banyak alat yang tidak memiliki teknik visualisasi yang baik, yaitu seperti diagram radar atau peta berkode warna, dan kurang untuk memberikan pembaruan berkala mengenai perubahan status resiliensi. Kemudian terdapat kesenjangan dimensi, di mana dimensi lingkungan seringkali terabaikan dibandingkan dimensi sosial dan ekonomi. Padahal lingkungan merupakan fondasi bagi resiliensi komunitas. Yang cukup untuk bagian hasil dan diskusi. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian summary and conclusion atau kesimpulan. Pada bagian kesimpulan ini, kita dapat melihat bahwa meskipun minat terhadap CRA meningkat pesat, itu sebagian besar alat saat ini masih memperlakukan komunitas sebagai entitas statis dan terisolasi. Kemudian pada kesimpulan ini itu terdapat rekomendasi utama. Terdapat 4 rekomendasi utama, yaitu yang pertama seperti integrasi skala, yaitu alat di masa depan harus mempertimbangkan hubungan lintas batas wilayah, seperti ke kecamatan, ke kabupaten, atau kota. Kemudian rekomendasi yang kedua itu fokus pada proses, dengan mendorong penggunaan alat formatif dalam bentuk toolkits yang memungkinkan pembelajaran adaptif. Kemudian rekomendasi yang ketiga yaitu konteks lokal. Keputusan mengenai kriteria mana yang paling relevan harus diserahkan kepada pemangku kepentingan lokal melalui proses partisipatif. Dan yang terakhir, rekomendasi yang terakhir, yang keempat, yaitu adalah komunikasi berkelanjutan. Dari banyaknya penilaian yang sudah dilakukan, hasil penilaian tidak boleh menjadi laporan satu kali, melainkan proses komunikasi dua arah yang terus-menerus. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.